Ya, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama Saham Kings ya. Dan hari ini kita akan membahas kenapa harus invest kripto. Karena market IHSG tidak stabil ya. Dan apakah kita harusnya ya invest kripto juga atau tidak? Oke, untuk menjawab kenapa harus kripto, saya cari berita ya tentang portfolio harus nggak sih kita invest kripto. Jadi di sini ada dari Investopedia ya, every portfolio should have 6% Bitcoin yield study. Ini Investopedia dan dia mengutip dari Yale. Yale ini sebuah universitas di Amerika ya. Jadi base of investing 1% of their assets in this space, in this cryptocurrency space ya. Jadi dia mengatakan 1% itu adalah jalan terbaik untuk berinvestasi dengan mengalokasikan 1% cryptocurrency di total aset kita. Nah, setelah dilihat lagi dari berita ini, jadi optimal portfolio include at least 6%. Jadi, according to this study, Yale economist Aleh Sivinsky ini ya, jadi beliau ini mereport bahwa BTC atau Bitcoin harusnya ada di 6% dari portofolio kita, gitu. Tetapi untuk orang yang masih skeptik, minimal 4% alokasi. Tapi di lain sisi, untuk tujuan diversifikasi, boleh cuma 1% ya. Di sini dibilang. Lalu saya cari reportnya, ini ketemu dari Goldman Sachs ya. Crypto, a new asset class, Goldman Sachs. Nah, ini seperti ini tampilan dari halaman pertama reportnya. Top of mind, crypto a new asset class. Dan di report tersebut, mereka mewawancarai seorang pakar ya, bernama Michael Novogratz. Dan ini adalah kutipan-kutipan yang ada di artikel tersebut. Jadi yang pertama, a core group of crypto people see this as, and I quote the Blues Brothers here, a mission from God. Jadi adalah sebuah misi dari Tuhan. They will never sell, and because of that, Bitcoin and Ether can go to zero. Jadi karena mereka mempercayai bahwa ini adalah misi dari Tuhan, jadinya mereka tidak akan pernah menjualnya. Dan karenanya Bitcoin dan Ethereum itu tidak akan menjadi nol gitu ya, pasti akan ada aja yang beli. Nah, terus di sini biggest move in the crypto ecosystem, payments, DeFi, NFTs are being built on Ethereum. So it's going to get priced like a network. Jadi intinya itu Ethereum ini harganya akan naik karena dia itu adalah landasan dari ekosistem kripto, di mana ekosistem kripto ini terdiri dari payments, DeFi atau decentralized finance, dan NFTs atau non-fungible tokens ya. Seperti ini yang kode unik seperti musik, video, dan digital asset lainnya. Lalu di sini people in general are momentum investors. Jadi masyarakat umum itu adalah momentum investor ya sebenarnya. Kenapa? Karena kita itu cenderung untuk ikut-ikutan gitu sesuatu yang hype. Misalnya harga Antam naik tinggi gitu ya kemarin, atau KF Pira juga sempat naik tinggi. Atau yang sekarang zamannya Arto ya, bank digital gitu-gitu. Atau saham-saham tech yang lagi booming. Jadi di sini dikatakan bahwa ya masyarakat pada umumnya itu sebenarnya investor yang memanfaatkan momentum hype gitu ya. Lalu di sini adalah grafik S&P 500. Ini adalah saham bursa Amerika dan yang biru ini ya. Dan lalu yang merah ini adalah gold atau emas. Jadi di sini dikatakan pentingnya diversifikasi ke emas. Kenapa? Karena ketika harga saham itu jatuh, maka emas itu masih bisa menopang ya, karena dia itu berkebalikan ya. Lalu ini membandingkan grafiknya membandingkan Bitcoin dengan emas. Jadi emas itu yang biru dan Bitcoin yang merah. Dan di sini pergerakan harga Bitcoin itu seperti emas ya. Jadi penting juga diversifikasi ke Bitcoin karena harga Bitcoin juga mengikuti emas.
seperti ini. Jika dibandingkan dengan saham, maka saham dan Bitcoin itu uh, maka Bitcoin itu seharusnya juga ada di portofolio kita. Oke, dan ini grafik yang sangat penting. Kenapa? Karena di sini menjelaskan sekarang ini kita berada di titik sini. Ini grafik apa sih? Ini grafik adopsi. Adopsi itu apa? Jadi adopsi itu berapa banyak orang yang mengambil atau menyimpan ya Bitcoinnya, atau orang yang membeli Bitcoin. Jadi kita masih di awal-awal fase ini, dan di masa depan ini diperkirakan akan makin banyak orang yang invest kripto. Jadi kalau adopsinya sukses, dia akan naik ini ya, naik sangat tinggi sekali. Tapi kalau adopsinya gagal, dia akan naik lalu akan turun lambat laun seperti ini. Nah, di sini grafik yang sebelah kanan ini adalah grafik likuiditas. Jadi yang warna tua ini adalah sangat liquid, terus yang medium ini medium liquid, dan yang muda ini illiquid atau tidak liquid. Jadi di sini dijelaskan bahwa 80% dari supply Bitcoin itu tidak liquid ya. Dan kalau saya baca artikelnya lebih lanjut, jadi di sini dibandingkan ya antara saham dan obligasi, itu market value-nya kasarnya itu 200 ton dolar. Tetapi di lain sisi emas itu 11 ton dolar. Sedangkan Bitcoin itu hanya 700 miliar dolar. Billion ya, miliar dolar. Jadi Bitcoin itu dikatakan uh, kurang liquid ya dibanding saham, obligasi, dan emas. Dan kalau di sini dikatakan bahwa daily Bitcoin dollar spot volume increase from 300 million to 1.5 billion dari 2020 ke 2021. Jadi melihat data daily Bitcoin dollar spot volume yang meningkat, maka likuiditas juga dikatakan meningkat ya dari seiring berjalannya waktu. Nah, menurut saya ini keuntungan untuk investor retail karena institusi mungkin belum masuk karena faktor likuiditasnya. Bayangkan apabila institusi sudah masuk dengan jumlah dana yang sangat besar, dan ini tidak hanya satu institusi ya di masa depan. Lalu ini adalah grafik yang menjelaskan bahwa supply Bitcoin ini ada cap-nya, jadi akan dibatasi ya jumlahnya. Dan kita ada di 2021, ini sudah sangat dekat. Dan karena dia ada cap, jadi jumlah supply terbatas, sedangkan permintaan, apabila di masa depan permintaannya tinggi ya, maka dengan jumlahnya terbatas, harga pun akan naik, harga Bitcoin. Tetapi di sini adalah grafik punya ini ya, punya Ethereum. Di sini tidak seperti Bitcoin, all time supply dari Ethereum itu tidak dibatasi, jadi tidak ada cap. Supply increase at relatively fixed rate. Jadi dengan rate atau laju yang tetap ya di sini di supply. Nah, tetapi harga Ethereum ini masih diprediksi naik. Kenapa? Karena dia adalah landasan ekosistem kripto. Jadi seperti pembayaran, seperti decentralized finance, dan juga NFT. Lanjut, di sini adalah grafik yang menjelaskan perbandingan antara portofolio. Jika kita punya 60% saham dan 40% obligasi saja, dan jika kita menambahkan 5% alokasi dari portofolio kita ke Bitcoin. Dan yang warna abu-abu adalah difference atau perbedaannya. Jadi cukup signifikan ya, dengan 5% alokasi ke Bitcoin saja, seperti ini. Lalu di sini ada tabel yang menjelaskan hampir sama ya, sama ini. Tetapi ini menggunakan data dari sejak tahun 2014. Dan ini saham Amerika, dan ini adalah bond atau obligasi Amerika. Dan kalau portofolionya 60% saham, 40% saham, yieldnya segini ya, 10%. Dan Bitcoinnya ini sudah naik atau turun berapa persen di sini. Dan kalau dengan alokasi Bitcoin ini menjadi berapa gitu. Kalau 60-40% saja ini 10%, kalau 2,5% alokasi ke Bitcoin ini menjadi 12%. Dan kalau 5% ke Bitcoin menjadi 14%, seperti ini ya. Untuk data ini untuk return
per annumnya. Untuk data 2014 sampai 2019 saja kurang lebih sama ya. Kalau portofolio 60-40 itu seperti ini 9%, kalau ditambah 2,5% ke Bitcoin itu jadi 11%, kalau dengan 5% itu menjadi 12%. Nah, jadi intinya dengan mengalokasikan sedikit aset ke Bitcoin, dapat mengkontrol portofolio ya. Karena tetapi jika kita terlalu banyak mengalokasikan juga bahaya ya. Kenapa? Karena di situ ada drawdown. Nah, jadi kalau semakin besar alokasi juga semakin besar drawdown-nya. Jadi drawdown itu jika harga Bitcoin sedang turun-turunnya itu jadinya drawdown. Anggap saja itu seperti floating loss lah, bicara gampangnya ya. Nah, sedikit Bitcoin yang kita miliki itu berapa sih? Ya, seperti yang sudah dibilang di artikel tadi ya. Ini menurut pakar sedikit yang dimaksud dalam investasi Bitcoin adalah 1-4 atau 6% ya. Jadi bisa 1-6%, tapi di contoh ini hanya sampai 5% saja ya, biar gampang. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya pakar merekomendasikan kita untuk 1-6% dari aset kita itu berupa Bitcoin. Dan market crypto adalah market yang menarik, apalagi dengan adanya NFT ya. Karena masa ini hanyalah masa awal dari masa kejayaan NFT coins. Jadi bergabunglah sekarang sebelum Anda FOMO, karena harga sudah meroket. Ya, pada intinya dengan diversifikasi sedikit saja dari total aset kita ke Bitcoin itu bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Karena Bitcoin itu mengikuti pergerakan harga emas ya. Mirip, bukan mengikuti, tapi mirip pergerakannya. Oke, sekian dan terima kasih. Dibuka juga donasi jika Anda ingin mengapresiasi karya ini bisa lewat halaman traktir, _saham Kings, atau bisa juga kirim lewat dompet Bitcoin saya, nanti saya taruh di kolom deskripsi. Terima kasih banyak, salam saham Kings, semua bisa jadi kaya.